Hikmat untuk kesuksesan finansial bagian pertama. Lukas 19 ayat 1 dan 2 berbunyi, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Yesus masuk kota Yeriko. Yeriko dikenal sebagai kota yang dikutuk Yosua. Yeriko, kota yang dikutuk, adalah gambaran dunia kita saat ini. Dunia kita jatuh karena dosa Adam di Taman Eden. Apapun yang kita lakukan untuk kemajuan dan perbaikan, dunia tetap menuju kehancuran. Bapa adalah kasih, dan Tuhan sangat mencintai kita. Dan dunia kita yang menuju kehancuran ini, tetap Bapa mengasihi. Maka Bapa mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini. Dan Yesus rela mati menanggung dosa kita. Dan sebagai gantinya, kita dianugerahi berkat-berkat yang seharusnya tidak layak kita terima, seperti keselamatan, kesehatan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Yesus masuk ke kota Yeriko adalah gambaran Yesus masuk ke dunia kita yang menuju kehancuran saat ini, yang tidak bisa menemukan jawaban dalam kesuksesan materi. Zakeus adalah orang kaya secara materi tapi tidak bahagia. Dia dibenci seluruh warga kota karena dia adalah pemungut pajak dari orang Yeriko dan memberikan untuk kekaisaran Romawi, dan dia selalu memungut pajak lebih besar dari seharusnya. Dia bukan hanya kepala pemungut pajak, tapi juga dianggap kepala pendosa oleh banyak orang. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Kayak apa sih Yesus itu? Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Zakeus ingin melihat Yesus tapi terhalang oleh kerumunan orang banyak. Kadang kita pun lebih memperhatikan kerumunan, keramaian. Orang banyak katakan, pikirkan tentang kita tidak sepenting dengan apa yang Yesus pikirkan dan katakan tentang kita. Zakeus ingin melihat Yesus. Saat kita melihat Yesus, kita akan melihat sorot matanya yang mengasihi kita dan selalu terarah pada kita. Kita datang ke gereja bukan untuk melihat pengkhotbah, tapi untuk melihat Yesus. Di tengah keramaian orang banyak, pandangan Yesus tertuju pada orang yang mencarinya. Beda pandangan orang yang mengamatimu dengan pandangan orang yang melihat orang yang bisa menolong kita. Seperti pandangan orang tenggelam melihat penjaga pantai yang menyelamatkan dia. Seperti itulah pandangan Zakeus kepada Yesus, sangat mengharapkan pertolongan. Dalam Bilangan 21 ayat 4-9, bangsa Israel yang memandang ular tembaga lambang Yesus disalib, disembuhkan dari gigitan ular berbisa yang mematikan, walaupun sudah sekarat. Maka hari ini, lihat juru selamatmu, dan jadilah selamat dan bertransformasi. Ayat 4, maka berlarilah Zakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Pernah ada seorang laki-laki yang berada di pohon ara saat Tuhan berjalan. Laki-laki itu sedang bersembunyi dari Tuhan, bukan ingin melihatnya. Manusia itu adalah Adam yang berdosa, sehabis memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Saat Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Tuhan tahu Adam ada di mana, tapi Tuhan ingin Adam tahu bahwa dia sudah tersesat. Adam sudah tidak ada di tempat yang sama dengan Tuhan. Zakeus sadar dia tersesat, maka dia mencari Yesus, memandang pada Yesus. Sesaat Zakeus mengira dia yang mencari Yesus. Dia tidak menyadari Yesus sedang mencari dan melihat. Maka ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus berkata, aku harus diam di rumahmu. Jadi kalau hari ini engkau punya mencari Tuhan, Yesus sudah berkata, aku harus diam di rumahmu. Ada sesuatu saat kita melihat Yesus dan menarik perhatiannya, dia pasti berhenti berjalan dan merespon. Mari saudaraku, saya mengajak untuk saudara terus mencari Tuhan dalam ibadah-ibadah kita di BFA. Anda mencari Tuhan ketika Anda mencari Tuhan, seperti orang yang tenggelam sedang memandang penjaga pantai itu diselamatkan. Maka seperti itulah cara kita memandang Tuhan. Setiap orang yang memandang Tuhan, luka yang mematikan pun, finansial yang akan mati pun, Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan memberkati saudara. Shalom.